Yang kita perbincangkan adalah bagaimana hukumnya kalau kita berobat ke dukun. Kalau kita sakit kemudian kita berobat ke dukun. Kira-kira bagaimana hukumnya? Pertama ya, kalau kita sakit, saya menyarankan pertama kalau kita sakit itu banyak beristighfar. Boleh jadi sakit itu karena perbuatan kita yang zalim. Apakah zalim pada Allah tidak mau beribadah dengan baik, atau zalim pada orang lain mengambil haknya. Pokoknya segala bentuk penyimpangan, kezaliman, kemungkaran itu bisa mendatangkan azab. Dan azab Allah itu antara lain berupa penyakit. Tentu kita tidak bisa mengambil konklusi kalau ada orang sakit itu mesti karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini saya berbincang-bincang lagi dengan Ustadz Muhammad Ridho Hizam, dan topik yang akan kita perbincangkan ini saya yakin teman-teman akan tertarik dan menarik ini. Ya, apa kira-kira ya? Yang kita perbincangkan adalah bagaimana hukumnya kalau kita berobat ke dukun. Kalau kita sakit kemudian kita berobat ke dukun. Kira-kira bagaimana hukumnya menurut Islam? Nah, akan dikupas dengan sangat cerdas oleh Ustadz kesayangan kita, Haji Muhammad Ridho Hizam. Oke, kita ikuti bersama teman-teman. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik Pak Agus. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Ya. Oke Ustadz, jadi kita hari ini punya agenda berbincang-bincang tentang sesuatu yang menurut saya juga masih menjadi fenomena terjadi di masyarakat, yaitu pengobatan alternatif lah, yang non medis barangkali, atau mungkin medis tapi kemudian bukan ke dokter. Jadi yang ingin kita angkat adalah bagaimana hukumnya kita kalau sakit berobat ke dukun. Kira-kira bagaimana Ustadz penjelasannya? Ya, pertama kebanyakan orang sudah paham yang dimaksud dengan dukun, yang dimaksud dengan pertanyaan kalau kita sakit berobat ke dukun. Umumnya yang terjadi di masyarakat itu mereka itu berobat ke rumah sakit, ke dokter, bahkan ke dokter spesialis, lalu tidak sembuh-sembuh. Nah, kemudian mereka mendengar berita dari sini bahwa ada orang yang pandai mengobati. Nah, itu pengobatan alternatif, ya kan? Tapi ini lebih spesial kepada dukun. Nah, pengertian dukun, kalau di dalam hadis-hadis itu ada yang disebut dengan kahin. Ya, kahin itu dukun, dan itu sudah ada pada zaman dahulu. Ya. Kemudian ada disebut dengan araf, ya, orang yang dianggap mengetahui. Ya. Orang menyebutnya orang pintar atau orang pinter. Ya. Saya juga pernah didatangi seperti itu Pak Agus. Jadi ada orang datang ke tempat saya, dia minta disembuhkan penyakitnya. Padahal dia itu dikenal sebagai araf, sebagai kahin. Saya juga heran. Ini kahin yang biasa ngobati datang dari mana-mana orang ke rumahnya, kok malah ke sini gitu. Tapi memang dia sakit. Dia sakit. Ya. Jadi seorang dukun yang biasa ngobati orang juga sakit juga. Nah, di dalam hal ini penjelasannya adalah bahwa apabila yang dilakukan itu rasional, bisa dibuktikan, dan ada ya istilahnya penjelasan yang masuk akal gitu, bahwa yang dilakukan itu sebenarnya hal yang juga dilakukan orang-orang dahulu, ya berupa misalnya pemijatan, ya kan, maka itu tidak masalah kan, ya namanya pijat refleksi, pijat acupressure, atau pijat tikung, atau mungkin juga dia membaca ayat Al-Quran. Ya, sebagaimana dahulu pernah ada sahabat yang membaca surah Al-Fatihah, lalu kepala
suku yang sakit itu sembuh gitu. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah. Bahkan dibolehkan mengambil hadiah dari orang yang sembuh itu berupa kambing yang jumlahnya cukup banyak, yang sering disebut dengan ruqyah, ya kan. Nah, tapi yang dimaksud dengan dukun ini saya juga mendengar, ya, bahkan tidak jauh dari tempat saya tinggal. Dahulu itu ada orang yang lama-lama didatangi orang-orang. Dia tadinya murid saya sebenarnya di madrasah, tapi kemudian jadi dosen. Lalu dia tinggal di sini, ya. Kemudian orang-orang mulai pada berdatangan ke rumahnya, termasuk dari luar, untuk minta disembuhkan dari penyakitnya. Bermacam-macam, antara lain yang sempat saya wawancarai, yang kebetulan juga teman saya juga. Ya. Itu dia datang, kemudian disuruh hal-hal yang tidak masuk akal. Datang ke kuburan, kemudian nanti kalau ada kodok yang lompat, ditangkap, pokoknya aneh-aneh lah. Kemudian apalagi itu jantung pisang, ya, yang posisinya seperti ini, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini biasanya para ulama menjelaskan itu bantuan jin, ya, dan itu dilarang. Ya. Nah, bahkan tidak diterima sholatnya 40 hari bagi orang Islam, atau dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan pada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Jadi datang dan mempercayai, apalagi mengikuti apa yang dikatakan oleh dukun, dalam hal ini yang menggunakan jin, bukan yang rasional, seperti misalnya istilah dukun bayi, ya, dia memang mijat, nah, maka yang demikian itu dilarang, yaitu mendatangi dukun yang menggunakan jin, dan yang disarankan atau diperintahkan itu aneh-aneh, dan biasanya ada bacaan-bacaan mantra-mantra yang kita tidak mengenal. Lalu kadang juga menggunakan ayam hitam, cemani, ya, terus darahnya dan sebagainya. Ini sangat dilarang. Oke, Ustadz Ridho Hisam, jadi ada yang saya dengar sebagian besar dari mereka yang ingin berobat ke alternatif, termasuk dukun, itu yang penting niatnya adalah ikhtiar, katanya begitu kan. Nah, kata-kata ikhtiar ini kan dianggap sebagai suatu justifikasi pembenaran, namanya juga usaha kan gitu kan, pengen sembuh. Kira-kira bagaimana, Ustaz? Ya, betul. Pertama, ya, kalau kita sakit, saya menyarankan pertama kalau kita sakit itu banyak beristighfar. Boleh jadi sakit itu karena perbuatan kita yang zalim. Apakah zalim pada Allah, tidak mau beribadah dengan baik, atau zalim pada orang lain, mengambil haknya. Pokoknya segala bentuk penyimpangan, kezaliman, ya, kemungkaran, itu bisa mendatangkan azab. Dan azab Allah itu antara lain berupa penyakit. Tentu kita tidak bisa mengambil konklusi kalau ada orang sakit itu mesti karena azab, gitu kan. Nah, lalu yang kedua, kita banyak bersedekah. Nah, untuk menutup atau menghapus mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan kebaikan atau sedekah itu akan bisa menghapus dosa-dosa, termasuk menghapus penyakit. Ya. Yang jelas ketika orang bersedekah dia merasa berharga, sehingga kemudian imunitas tubuhnya menjadi meningkat. Pada gilirannya bisa menghilangkan penyakit itu, karena konon penyakit itu antara lain disebabkan karena daya tahan tubuh kita yang lemah. Lalu yang berikutnya mengecek laboratorium untuk lebih akurat lagi. Kalau datang ke dokter biasanya malah ditanya oleh dokter sakitnya apa. Tapi kalau lebih akurat kan dicek betul di laboratorium. Nah, barulah kemudian diobati sesuai dengan medisnya, ya, sesuai dengan diagnosanya. Akhirnya diberilah obat sesuai dengan penyakitnya itu. Nah, kalau sudah sampai di situ kok belum sembuh juga, ya kan? Lalu bertawakal, berserah diri kepada Allah, selalu mohon, berdoa mohon kesembuhan. Allahumma rabbana as'alni bil ba'sa ishfini, ya Allah sembuhkanlah aku, anta syafi, la shifa illa shifa'uka shifa la yughadiru saqama. Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah aku. Dan kemudian ada lagi yang menggunakan cara
biarkanlah penyakit itu untuk melatih dan meningkatkan kesabaran. Oke. Ya, karena Rasul pernah mengatakan la ba'sa tahur, insya Allah tidak masalah penyakit itu bisa membersihkan dosa-dosa kita apabila kita sabar. Dan ternyata yang harus sabar bukan hanya yang sakit, tapi orang yang merawatnya juga, keluarganya juga dilatih untuk bersabar. Meskipun ada perintah untuk berobat, tapi ada larangan berobat dengan yang haram. Jadi meskipun ada perintah berobat, tapi sebenarnya hukum berobat itu bagi orang yang sakit, kalau dengan berobat dia tambah syukur sehingga bisa melaksanakan kewajiban, bisa sholat berjamaah, bisa silaturahim, maka itu lebih baik baginya. Tapi kalau dengan sembuh atau dengan sehat itu dia bermaksiat, maka menurut saya lebih baik sakit. Dengan sakit itu dia terhalang untuk berbuat maksiat. Ya, itu jadi posisi sakit dan sehat seperti itu. Sakit menjadikan kita sabar, sehat menambah kesyukuran kita. Dan syukur itu dibuktikan dengan amal soleh yang kita lakukan. Nah, adapun kalau kemudian datang ke dukun karena kita sudah nggak sabar, sudah nggak tahan dengan penyakit kita, dan itu sudah dilakukan pengobatan secara medis ilmiah ya belum sembuh, maka menurut saya tidak perlu ya, malah jangan ya, kedudukannya janganlah pergi ke dukun ya. Meskipun itu dikatakan ikhtiar, tapi ikhtiar yang demikian itu ikhtiar yang keliru ya. Karena sebenarnya dukun itu bukan orang pintar ya. Justru dia orang bodoh ya kan. Jadi bukankah Allah yang menyembuhkan? Wa idza maritu fa huwa yashfini, apabila aku sakit Allah lah yang maha penyembuh. Nah, boleh jadi sembuhnya itu karena kita bersedekah, kita meningkatkan bacaan Quran kita, sholat malam kita, atau kita menyenangi penyakitnya itu, menganggap bahwa sakit itu bukan beban, tapi sakit itu teman yang sedang berkunjung ke tempat kita ya. Mungkin pada saatnya dia akan pamitan. Jadi tidak usah dianggap sebagai musuh yang kita lawan. Semakin kita merasa terbebani, semakin kita merasa korban dari penyakit itu, semakin tidak senang, maka bisa jadi penyakitnya semakin kuat. Itu bagus. Baik, itu poin terakhir tadi luar biasa itu perspektif yang melihat penyakit dan sakit sebagai sahabat bahkan ya. Dan kalau perlu disyukuri ya Ustaz ya. Iya betul. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Baik, Ustaz Tito, untuk materi pengobatan kedukun saya kira cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.